Salam, selamat bertemu kembali. Hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita berkaitan dengan pembawa damai. Nah, firman Tuhan tersebut terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kita dunia yang penuh dengan kekerasan. Perhatikanlah film-film yang populer adalah film-film yang berbicara tentang kekerasan, pembalasan dendam. Kalau kita baca juga berita-berita di media sosial, kita akan bertemu dengan berita-berita penuh kebencian. Hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus berbeda dengan mereka. Dan perbedaan itu di dalam firman Tuhan ini berkaitan dengan kedamaian. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Status anak-anak Allah yang kita miliki, karena kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, menurut firman Tuhan ini, harus dipancarkan, ditunjukkan, melalui kehidupan kita sebagai pembawa damai. Dan luar biasanya berkat tersedia bagi anak-anak Allah yang memiliki kehidupan sebagai pembawa damai, yaitu di mana firman Tuhan ini berkata, berbahagialah. Kata berbahagia di sini bisa juga diterjemahkan diberkatilah. Jadi kalau kita baca dengan kata diberkati, terjemahan diberkati, maka bunyinya diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dengan tegas berkata, kepada siapa yang percaya pada Yesus, dia diberi status hak menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu kita adalah orang-orang yang berhak menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus melalui pengajaran ini berkata, sebagai anak-anak Allah, mari kita hidup sebagai pembawa damai. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, Indonesia adalah sebuah bangsa yang selalu terlibat di dalam aktivitas-aktivitas perdamaian di negara-negara yang sedang berkecamuk oleh perang. Kita memiliki yang namanya divisi Garuda, yaitu divisi yang selalu terlibat dalam misi perdamaian bersama dengan PBB. Indonesia dikenal oleh dunia juga sebagai bangsa yang membawa perdamaian. Kehadiran pasukan-pasukan perdamaian Indonesia selalu menjadi berkat. Itu ada kisah-kisah yang kita bisa baca, baik itu peristiwa di Lebanon maupun di negara-negara yang lain. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang juga sekaligus sebagai anak-anak Allah, mari kita implikasikan status kita itu, keberadaan kita sebagai pembawa damai. Bawalah damai di dalam keluarga, bawalah damai di tempat kita bekerja, bawalah damai di dalam lingkungan masyarakat kita, terlebih lagi bawalah damai di dalam komunitas keluarga rohani kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam kami merayakan peristiwa kelahiran Raja Damai. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, agar kami yang memiliki status sebagai anak-anak Allah selalu mengingat bahwa kami harus menjadi pembawa damai. Mampukanlah kami ya Tuhan, menjadi pembawa damai di tengah-tengah rumah tangga kami, di dalam keluarga besar kami, di tempat kami bekerja dan berkomunitas dengan masyarakat, terlebih lagi di dalam komunitas rohani kami. Jadikan kami sebagai pembawa damai. Kiranya perayaan Natal, perayaan merayakan hari kelahiran Raja Damai itu mengobarkan selamat perdamaian bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jika firman Tuhan ini memberkati saudara, mari bagikan kepada keluarga, bagikan kepada teman-teman, agar mereka juga diberkati Tuhan karena menjadi pembawa-pembawa damai sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati.